Astagfirullah. Oma, Oma, iya Pak Haji. Ada apa Oma? Itulah yang membuat saya tidak habis pikir. Betapa kejam fitnah itu. Badai fitnah kini semakin dahsyat. Iya, ada sebuah kasus tentang seorang pemuda yang dituduh melakukan sebuah kejahatan. Padahal dia sama sekali tidak melakukan kejahatan itu. Bukankah itu sungguh kejam? Bukankah itu adalah perbuatan dosa yang luar biasa? Begitu dahsyat ganjaran dari Allah, siksa dari Allah apabila kita memfitnah seseorang seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu Pak Haji. Kalau kita membiarkan, maka kejahatan di mana-mana akan merajalela. Orang akan seenaknya berbuat kejahatan begitu saja. Orang akan seenaknya memfitnah orang lain, menuduhkan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Bukankah disampaikan dalam Al-Quran Pak Haji, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya Rabb, mengapa fitnah merajalela di mana-mana? Coba kita perhatikan fitnah itu. Orang akan melakukan kejahatan sebagai senjata, bagaimanapun caranya. Entah itu adalah cara yang baik, apakah itu adalah jalan yang buruk. Yang penting dia bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia pun akan melakukan perbuatan itu. Sekaligus itu mengorbankan dan mencelakai orang lain. Begitulah fitnah, betapa kejamnya dalam kehidupan ini. Mana asbabnya? Coba kita lihat. Di mana-mana terkadang orang yang lemah sering mendapat tindasan yang tidak baik dari orang lain. Kehidupan ini adalah
adalah impian setiap orang bijak. Itu beban yang berat bagi orang yang miskin. Dan candaan bagi orang yang kaya dan zalim. Apabila orang kehilangan iman di dalam dada, maka dia akan tersenyum di atas penderitaan orang lain. Apakah kita tidak memikirkan dosa yang akan kita dapatkan jika kita memfitnah orang lain? Bayangkan dosanya. Apa yang kita dengarkan barusan, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana orang bisa mengakui kesalahan itu apabila memang orang itu tidak pernah melakukan kesalahan itu? Orang dituduh, orang difitnah melakukan sebuah kejahatan, lalu dia mengelak. Dia tidak ingin mengaku perbuatan itu karena memang dia tidak melakukan kejahatan itu. Ya, seperti itulah kehidupan di dunia ini, Oma. Saya mendoakan semoga orang-orang yang senantiasa difitnah mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah di dalam kehidupannya. Dan semoga manusia-manusia yang suka memfitnah diberikan hidayah oleh Allah dan meninggalkan segala perbuatan fitnah itu. Akan tetapi sumber atau asal daripada sifat fitnah itu, memfitnah itu adalah karena adanya kedengkian, adanya iri hati. Maka dari itulah, mari kita menjauhi sifat iri hati, dengki di dalam kehidupan kita. Saya kira seperti itu, Pak Haji. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.